Bab 678. Datang, melihat Liu Mei, yang turun dari langit seperti dewa, tidak hanya Sanren yang riang, Sun Si juga kehilangan niat bertarungnya dan mulai berjuang. Hanya leluhur keluarga Ran, yang budidayanya telah mencapai tahap pertengahan ascendan, yang hampir tidak mampu menjaga pikirannya tetap jernih, tetapi dia tidak dapat melakukannya dalam waktu lama. Dalam benaknya, suara wanita di langit itu seperti nyanyian surga. Kata-kata itu sepertinya memasuki pikirannya, dan bahkan menciptakan jejak perasaan fana. 10.000 ilusi domain kejam. Ekspresi leluhur keluarga Ran berubah drastis dan nyala api mulai berkobar di dalam dirinya. Nyala api ini berasal dari perpaduan jiwa asal dan energi asal. Hal ini menyebabkan budidayanya meningkat pesat. Dia kemudian meraung. Raungan ini seperti guntur yang bergemuruh di langit dan menggerakkan langit dan bumi. Mata Sun Si kembali jernih dan dia merasakan ketakutan di hatinya. Tepat pada saat itu, dia merasa seperti sedang menghadapi orang yang dicintainya, dan dia tidak tega menyerang sama sekali. Ekspresi Liu Mei netral saat dia mendekat dan dengan lembut berkata, "Kalian bertiga bukan tandinganku. Jika kamu kembali bersamaku ke keluarga Huan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup." Tubuh leluhur keluarga Ran kini tertutup api, dan dia mengambil satu langkah ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menekan tangannya ke bawah. Guntur telapak tangan keluarga Ran segera muncul dan semburan petir keluar dari tangannya langsung ke arah Liu Mei. Liu Mei memperlihatkan ekspresi ketidakberdayaan dan dengan lembut memainkan rambutnya. Tangan gioknya bergerak maju, dan ada kilatan kekejaman di matanya. Ujung jarinya menyentuh guntur, menyebabkannya bergetar dan tiba-tiba menghilang. Liu Mei dengan lembut berkata, "Karena kamu akan membakar jiwamu, maka bakarlah sedikit lebih menyeluruh." Setelah dia mengatakan itu, fanatisme di mata Carefree Sanren di belakang leluhur keluarga Ran menjadi semakin kuat. Bahkan ada rasa obsesi dalam diri mereka. Dia sudah berada dalam kondisi yang sangat kacau. Di matanya, langit dan bumi sudah tidak ada lagi, satu-satunya yang tersisa hanyalah sosok wanita di hadapannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah maju dan memblokir leluhur keluarga Ran. Jiwa asal di tubuhnya tiba-tiba menyala. Pembakaran semacam ini bukan hanya jiwa asalnya tetapi juga tubuh fisiknya. Ada juga kamu. Pandangan Liu Mei tertuju pada Sun Si. Sun Si baru saja menekan hatinya, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Mei, hatinya benar-benar runtuh. Tubuhnya gemetar dan fanatisme muncul di matanya seperti Carefree Sanren. Dia membakar jiwa dan tubuh aslinya tanpa ragu-ragu dengan imbalan momen kekuatan puncak. Jarinya membentuk pedang dan dia mengarahkannya ke leluhur keluarga Ran tanpa ragu-ragu. Nenek moyang keluarga Ran memperlihatkan senyuman menyedihkan dan berkata, "Zhao Chuanwen, Sun Si, saya merasa sedih untuk kalian berdua." Namun, Carefree Sanren dan Sun Si sepertinya tidak mendengarnya sama sekali dan melepaskan mantra mereka tanpa ragu-ragu. Kemudian mereka memulai pertempuran sampai mati dengan leluhur keluarga Ran. Semburan gemuruh yang menggelegar dan kilatan mantra menyebabkan bumi berguncang dan langit menjadi gelap. Tubuh Sanren dan Sun Si yang riang dengan cepat menghilang. Namun, setiap bagian tubuh mereka yang hilang membuat kultivasi mereka semakin kuat. Mereka bertarung seperti orang gila melawan leluhur keluarga Ran. Liu Mei mengungkapkan senyuman tipis. Dia sebenarnya tidak perlu membawa siapapun karena selama dia ada di sini,
akan ada banyak sekali kultivator yang bersedia memperjuangkannya. Ini adalah dao iblis surgawi 10.000 ilusi. Segala sesuatu di dunia dapat digunakan olehnya. Nenek moyang keluarga Huan bersedia membayar harga dan melakukan ritual garis keturunan untuk Liu Mei karena hal ini. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimilikinya setelah mencapai langkah kedua. Seluruh planet berada dalam kondisi seperti gempa bumi. Gemuruh keras akan terus datang dari tanah. Hati leluhur keluarga Ran dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia juga mulai membakar tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menukarnya dengan kekuatan sebanyak-banyaknya. Saat jiwa dan tubuh aslinya terbakar, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia berhasil mencapai kekuatan seorang kultivator ascendan yang mendiang tanpa domain. Level kultivasinya dinaikkan terlalu cepat, sehingga wilayah kekuasaannya tidak dapat mengimbanginya, menjadikannya hanya seorang kultivator ascendan tahap akhir semu. Meski begitu, dia sangat kuat. Saat dia mengaum, tubuhnya dengan cepat menghilang dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Dia tiba-tiba menutup tangannya dan kemudian cahaya menyilaukan mengelilinginya. Dia tidak menggunakan mantra. Itu adalah metode paling langsung untuk menggunakan energi asal di dalam tubuhnya. Energi asal berubah menjadi cahaya keemasan ini. Saat dia tiba-tiba membuka tangannya, cahaya keemasan melesat seperti pedang tajam ke segala arah. Pada saat ini, tubuh Sun Si dan Carefris Sanren akan menghilang. Tubuh mereka hanya tersisa separuh, dan sisanya menghilang ke dalam kehampaan. Fanatisme di mata mereka menjadi semakin kuat, dan tanpa ragu-ragu, keduanya memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Ledakan, ledakan, penghancuran diri para penggarap ascendan yang membakar jiwa dan tubuh asal mereka menyebabkan bencana besar bagi planet Ranyun. Langit seakan runtuh dan bumi meledak. Lautan di planet Ranyun naik ratusan kaki dan menghantam bumi seolah-olah planet itu sedang marah. Pembuluh darah roh di planet Ranyun seperti bubuk mesiu dan semuanya mulai meledak dengan bimbingan penghancuran diri. Jiwa dan tubuh asal Sun Si dan Carefris Sanren menghilang. Bahkan pada saat kematian mereka masih belum sadar. Nenek moyang keluarga Ran adalah pusatnya. Meskipun dia mampu melawannya dengan kultivasinya yang kuat, dia tetap saja berlumuran darah. Mata merahnya menatap Liu Mei yang masih tenang di hadapannya dan dia membentak, pelacur yang menjijikkan. Pertarungan ini terjadi antara Anda dan saya, kenapa kamu menyebarkannya ke manusia dan planet ini? Liu Mei tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, saya belum menyerang sama sekali, kalian bertiga bertarung di antara Anda sendiri, apa hubungannya denganku? Nenek moyang keluarga Ran mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa ini dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan. Saat dia tertawa, air mata mengalir dari sudut matanya dan dia melihat ke bawah ke bumi. Planet yang awalnya indah telah hancur. Dia tahu bahwa jika dia menghancurkan dirinya sendiri untuk melukainya, planet Ranyun akan menjadi planet budidaya yang sia-sia. Ini rumahku. Wajahnya dipenuhi kepahitan saat dia melihat ke arah Liu Mei dan berkata, kata demi kata, aku, Ran Suefeng, akan menggunakan kultivasiku saat ini untuk mengutukmu agar mati tanpa kuburan. Selain itu, orang yang membunuh Huan Dong bukanlah kami bertiga. Ada orang lain bernama Sumu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memukul keningnya. Terdengar suara retakan saat jiwa asalnya yang terbakar segera roboh dan menyebar ke tubuhnya.
Seluruh tubuhnya perlahan menghilang di hadapan tatapan tenang Liu Mei. Akhirnya, ia berubah menjadi debu dan mendarat di tanah. Saya lahir di Ranyun dan akan mati di Ranyun. Yang bisa saya, Ran Suefeng, lakukan hanyalah yang terbaik untuk melindungi planet Ranyun. Adapun kamu, Sumu, kamu pria tercela, aku mengutukmu untuk mati bersama Huan Mei. Mata Liu Mei menunjukkan sedikit ketidakpedulian seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi pikirannya. Dia melihat ke bumi di bawahnya, dan dengan satu langkah dia menuju ke bawah menuju tanah. Keluarga Ran, keluarga Zhao, dan keluarga Sun perlu dimusnahkan, ini adalah permintaan guru, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ada juga Sumu. Orang itu agak aneh, Liu Mei berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba dia mengerutkan kening. Perasaan ilahinya menyebar dan berhenti di bagian paling selatan dari planet ini. Ada tiruan, pembudidaya matahari itu menarik. Ini berarti nenek moyang keluarga Ran dan kultivator Zhao juga memiliki klon. Liu Mei terkekeh. Klon ini disembunyikan dengan sangat baik. Jika bukan karena klon telah melepaskan fluktuasi ketika tubuh utama mati, Liu Mei tidak akan menemukannya. Lagi pula, tanpa mencarinya secara khusus, dia akan mengabaikannya sepenuhnya setelah satu kali sapuan akal ilahi. Di kota di bagian selatan planet Ranyun, seorang pemuda duduk di dalam sebuah rumah. Pemuda ini tampak persis seperti Sun Si, dan wajahnya dipenuhi ekspresi pahit. Sejak 4 tahun lalu, setelah menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dalam membunuh anggota keluarga Huan, mereka bertiga memusatkan seluruh upaya mereka untuk menyempurnakan klon. Tidak ada metode khusus yang digunakan, dan klonnya sangat lemah sehingga mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Namun, itu tetap merupakan metode untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Nenek moyang keluarga Ran diam-diam telah menyempurnakan klon selama ratusan tahun, dan telah mencapai tingkat meninggalkan planet ini. Ia telah meninggalkan planet ini bersama anggota klan lainnya secara rahasia 2 tahun lalu. Sedangkan untuk Carefree Ranren, metodenya agak kurang, jadi dia tidak bisa membagi jiwa aslinya, artinya dia tidak bisa memperbaiki klon. Namun, dia punya cara lain. Mengenai apa tepatnya, tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun Sun Si ini mampu menyempurnakan klon, budidayanya hanya pada tahap formasi inti, jadi ia tidak bisa meninggalkan planet ini. Sebelumnya, ketika dia mencari Wang Lin, dia akan meminta bantuan mengenai masalah ini. Namun, sebelum dia sempat bertanya, dia ditolak oleh Wang Lin. Selain itu, masalah ini sangat penting, jadi setelah ragu-ragu, dia tidak melanjutkan bertanya. Kalau tidak, jika Sumu mengetahui bahwa mereka bertiga memiliki cara mereka sendiri untuk tetap hidup dan hanya menyeretnya ke dalam masalah ini untuk menjadi kambing hitam, dia takut tidak peduli berapa banyak batu giok surgawi yang mereka tawarkan, Sumu tidak akan melakukannya, belum setuju. Faktanya, Sumu mungkin menyerang mereka dengan marah. Liu Mei berteleportasi dan tiba di bagian selatan planet Ranyun. Saat dia hendak melangkah ke kota, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke arah langit. Matanya dipenuhi cahaya misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aura ini, cahaya perak melintasi bintang-bintang dan tiba di luar planet Ranyun. Wang Lin sedang duduk di kompas bintang. Dia mengumpulkan ketiga batu giok surgawi, jadi dia setidaknya harus melakukan apa yang dia janjikan. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk kembali.
Ekspresinya awalnya netral, tetapi ketika dia melihat formasi penyegelan yang kuat di sekitar planet Ranyun, matanya menyipit. Dia berdiri dari kompas bintang dan menatap batasan itu dengan mata bersinar. Saat saya pergi, batasan ini tidak ada. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembatasan. Meskipun dia tidak bisa melanggar batasan ini dalam waktu singkat, dia bisa masuk tanpa merusaknya. Dia merenung sedikit sebelum kompas bintang di bawahnya menerobos batasan dan terbang langsung ke planet Ranyun. Di planet Ranyun, saat Liu Mei mengangkat kepalanya, cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Bab 679, 10.000 ilusi Dao Iblis Surgawi. Wang Lin menyingkirkan kompas bintang dan melangkah ke planet Ranyun. Saat dia memasuki atmosfer, kilatan rasa dingin muncul di matanya. Ketika dia berada di luar, dia menyadari bahwa planet ini telah hancur. Gelombang energi spiritual surgawi bergema di area tersebut. Jelas sekali bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sini. Dia menarik napas dalam-dalam. Perasaan ketuhanannya telah melihat sosok Liu Mei di bagian selatan planet Ranyun. Penampilan Liu Mei agak berubah. Bisa dibilang dia terlihat lebih memukau dari sebelumnya. Sedikit mengernyit, Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan planet ini. Hanya 1000 kaki dari Liu Mei. Liu Mei menatap sosok yang muncul 1000 kaki darinya, dan cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah memperhatikannya ketika dia mendekati planet ini. Dia merasa bahwa pria itu agak familiar, tetapi penampilannya benar-benar asing baginya. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei dan dengan tenang berkata, "Kamu telah membunuh mereka. Kamu boleh pergi." Dia datang ke sini bertanya-tanya mengapa Liu Mei berada di bagian selatan planet ini. Ketika dia menyebarkan akal sehatnya, dia segera melihat tiruan Sun Si. Setelah merenung sebentar, dia bisa memahami apa yang terjadi. Karena mereka bertiga telah berbohong kepadanya tentang klon, maka dia tidak perlu lagi membela mereka. Selama dia mencoba yang terbaik, itu sudah cukup. Selain itu, yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah budidaya Liu Mei ini telah mencapai puncak tahap akhir ascendan. Jenis budidaya ini menyebabkan murid Wang Lin menyusut tanpa terasa. Bagaimana budidaya Liu Mei ini bisa mencapai tingkat seperti itu? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan leluhur keluarga Huan? Pasti begitu. Tatapan Wang Lin menyapu tubuh Liu Mei dan mengungkapkan sedikit kejelasan. Masih ada energi spiritual surgawi di sekelilingnya. Saya berasumsi seseorang telah secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, peningkatan paksa dalam kultivasi semacam ini hanya terjadi pada energi spiritual surgawi. Tidak mungkin domainnya mencapai langkah yang sama. Liu Mei menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak." Liu Mei menatap Wang Lin lama sekali sebelum dia mengungkapkan senyuman seperti angin musim semi. Namun, balasannya adalah tatapan Wang Lin yang selalu tenang seperti air. "Cukup, pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran." Suara Wang Lin menjadi dingin. Senyumannya ini sangat membuatnya jijik. Kembali ke planet, Suzaku dia juga seperti ini. Mata Liu Mei memperlihatkan jejak emosi yang kompleks dan dia dengan lembut berkata, "Saya tidak menyangka kultivasi Anda telah mencapai tingkat yang luar biasa."
Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Mei sebelum berbalik untuk pergi. Karena 3 orang di planet Ranyun telah berbohong tentang klon mereka, dia tidak perlu terus berpartisipasi dalam masalah ini. Wang Lin, apa menurutmu aku tidak bisa mengenalimu? Suara Liu Mei mengandung sedikit rasa dingin. Wang Lin berhenti dan berbalik. Kemudian matanya menjadi dingin dan dia berkata, tidak perlu menguji saya. Saya Wang Lin. Jika kamu terus menggangguku seperti di planet Suzaku, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu. Saat ini, isi hati Liu Mei sangat berbeda dengan penampilannya. Saat ini hatinya sedang kacau. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Wang Lin di sistem bintang seluruh langit, dan budidayanya bahkan cukup kuat hingga dia tidak bisa melihatnya. Pemandangan dari masa lalu tiba-tiba terlintas di matanya. Saat dia menatap Wang Lin, emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat, dan dia Gan lembut berkata, selain kamu, tidak ada orang lain yang memiliki tatapan dingin seperti itu. Kamu mengubah penampilanmu, mengubah segalanya, tapi kamu tidak bisa mengubah pandanganmu. Saya khawatir Anda mengubah diri Anda sendiri karena Anda tidak ingin saya mengenali Anda. Wang Lin mengerutkan kening sambil dengan dingin menatap Liu Mei dan berkata, saya akan mengatakannya sekali lagi, enyahlah. Liu Mei mengungkapkan senyuman yang indah, lalu emosi kompleks di matanya menghilang. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan ketidakpedulian, dan dia dengan lembut berkata, tingkat kultivasi Anda pasti tidak lebih tinggi dari saya. Anda pasti memiliki semacam harta karun yang dapat menyembunyikan kultivasi Anda. Hari ini, kamu tidak akan pergi. Ada hembusan angin dan jari kematian ditembakkan. Ekspresi Liu Mei tetap netral saat tangan gioknya dengan cepat membentuk segel dan mantra muncul. Layar cahaya muncul di hadapannya saat jari kematian bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Petir berkelap-kelip di mana-mana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Liu Mei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya tidak salah menebak. Kultivasi Anda baru pada tahap awal ascendan. Suara Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia perlahan berkata, kultivasi yang meningkat secara paksa memiliki terlalu banyak kelemahan. Aku khawatir tuanmu punya motif lain. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, terus kenapa? Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika Anda belum mencapai tahap ascendan, maka itu tidak masalah, tetapi karena Anda telah mencapainya, mari kita selesaikan perseteruan kita dari planet Suzaku. Biarkan aku mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Limuan. Kamu mendekati kematian. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 segera terbang keluar. Itu berubah menjadi 7 sinar cahaya dan terbang langsung ke arah Liu Mei. Dengan ekspresi netral, Liu Mei menunjuk titik di antara alisnya dengan tangan gioknya, lalu seberkas cahaya merah keluar dari sela alisnya. Lampu merah tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi penampilan seorang wanita. Wanita ini sangat sombong, matanya tajam, dan dia cantik. Sepasang mata Phoenix memandang Wang Lin dengan niat membunuh. Kupu-kupu merah. Mata Wang Lin mengeluarkan semburan cahaya kemasan. Wanita ini adalah kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan dengan tenang berkata, perseteruan kita harus diselesaikan juga. Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan sekuntum mawar merah muncul.
Dia melemparkannya ke depan dan semua kelopaknya tersebar. Kelopak bunga melayang menuju Wang Lin dengan kekuatan misterius. Mantra macam apa ini? Murid Wang Lin menyusut tanpa terasa. Liu Mei di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu merah. Berkat akal ilahi Wang Lin, dia memastikan bahwa ini adalah kupu-kupu merah asli tanpa aura Liu Mei. Menghadapi kelopak bunga, tangan kanan Wang Lin memaksakan segel, dan dengan pikiran, formasi pedang bintang 7 mendekat. 7 pedang membentuk lingkaran dan berputar dengan cepat, menciptakan angin pedang yang kuat yang menghancurkan kelopak bunga. Arogansi di mata kupu-kupu merah menjadi semakin kuat saat dia menjentikkan jarinya dan benang sari bunga itu terbang keluar. Tangan kirinya menunjuk beberapa kali, lalu benang sari bunga tiba-tiba menyatu membentuk rune. Dia menekan tangannya, menyebabkan rune itu segera terbang keluar. Rune itu terus berkembang hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki dan menekan Wang Lin seperti gunung raksasa. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sebuah petir melintas di langit ketika sungai bawah tanah yang panjang tiba-tiba muncul dan menghancurkan rune itu. Sungai dunia bawah dipenuhi dengan haus darah. Di bawah kendali Wang Lin, sungai bawah tanah bergerak seperti naga yang mengaum dan segera mengelilingi kupu-kupu merah. Itu akan menarik seluruh tubuhnya ke sungai bawah tanah. Mata kupu-kupu merah bersinar terang dan dia dengan tenang berkata, "Niat Dao. Kamu sebenarnya punya Dao sendiri." Wang Lin mendengus dingin. Saat sungai bawah tanah bergerak, langit menjadi gelap. Ada kilatan petir di dalam sungai bawah tanah, membuatnya semakin kuat. Kupu-kupu merah merasakan krisis saat tangan kanannya menunjuk ke antara alisnya sekali lagi. Kali ini, cahaya kuning mengelilingi tubuhnya, dan ketika menghilang, terlihat sosok kecil dan kurus. "Paman," kata itu mengandung kekuatan misterius yang menyebabkan sungai bawah tanah Wang Lin tiba-tiba berhenti. Zhou. Sosok kecil itu adalah Zhou. Dia dengan takut-takut menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi teror. "Paman, aku akhirnya menemukanmu. Tolong jangan tinggalkan aku, oke?" Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi menyakitkan dan dia berteriak, "Cukup, Liu Mei." Sungai dunia bawah bergejolak dan Zhou segera ditarik ke dalamnya. Mata Zhou dipenuhi ketakutan dan kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Setetes air mata keluar dari matanya dan dia dengan lembut berkata, "Paman, apakah kamu akan membunuh Ruer?" "Ini palsu?" Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hatinya menjadi bertekad. Sungai dunia bawah pergi untuk membunuh dan mengalir ke tubuh Zhou. Itu akan menenggelamkannya sepenuhnya. Tepat pada saat ini, suara rendah dan lemah bergema. "Ikatsu." Suara ini seperti bel yang bergema di dalam tubuh Wang Lin. Dia melihat ibu yang telah terpisah darinya selama 800 tahun memandangnya dengan ramah dari dalam sungai dunia bawah. Hati Wang Lin bergetar, tangannya gemetar, lalu sungai bawah tanah runtuh dan menghilang ke dalam ketiadaan. Ini juga palsu. Mata Wang Lin bersinar merah. "Palsu, Wang Lin, berkat 10.000 ilusi iblis surgawi Daoku. Keduanya palsu dan asli." Suara Liu Mei adalah ilusi dan datang dari segala arah. Zhou dan kupu-kupu merah muncul dari kehampaan. Pada saat yang sama, ayah Wang Lin muncul dan memandang Wang Lin dengan tatapan lembut. "Wang Lin, apakah kamu masih mengingatku?" Wang Zuo berjalan keluar dari kehampaan.
Dia bukan lagi seorang lelaki tua tetapi seorang pemuda yang bersemangat. Murid, kamu harus ingat untuk mewariskan warisan sekte pemurnian jiwa. Sosok kuno Dutian keluar dari kehampaan. Tak lama setelah itu, sosok yang akrab dengan Wang Lin keluar satu persatu. Masing-masing dari mereka diam-diam menatap Wang Lin. Pandangan mereka berbeda, ada yang rumit, ada yang penuh dengan kehilangan, ada yang dipenuhi kegembiraan, ada yang dipenuhi dengan kesedihan. Kilatan cahaya biru muncul di langit dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini adalah Li Muwan. Li Muwan memandang Wang Lin dengan tatapan lembut dan dengan lembut berkata, "Wang Lin, apakah aku juga palsu?" Dia berdiri di samping ibu Wang Lin. Seolah-olah mereka adalah ibu dan anak saat mereka dengan tenang memandang Wang Lin. 10.000 ilusi iblis surgawi Dao, Wang Lin melihat sosok yang dikenalnya di hadapannya dan matanya menunjukkan rasa sakit. Dia menutup matanya dan dengan lembut berkata, 10.000 ilusi iblis surgawi Dao seperti iblis surgawi, itu menyerang tubuh dan menyulut jiwa asal seseorang untuk membakar pikiran dan tubuh. Liu Mei, betapa besar kebencian yang ada di antara kita hingga kamu mengumpulkan begitu banyak masa laluku. Setiap sosok di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau dan bergegas menuju Wang tubuh Lin. Bab 680. Harta karun khusus Liu Mei. Wang Lin membuka matanya, tapi matanya dipenuhi dengan kejelasan. Meski masih diliputi rasa sakit, seolah-olah dia telah melihat seluruh dunia. Itu adalah kebenaran yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia harus melepaskan hal-hal yang dimaksudkan untuk menghilang. Dia menyerang tangan kanannya dan seuntai kabut muncul di atasnya. Kabut ini adalah semua asap yang masuk ke tubuhnya. Jiwa asalnya mengandung bagian dari naga guntur kuno, sehingga mengandung kekuatan guntur surgawi. Dao iblis surgawi 10.000 ilusi ini tidak cukup untuk menyebabkan jiwa asalnya terbakar. Melihat kabut itu, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian menghancurkannya. Meskipun budidaya Anda telah ditingkatkan secara paksa, pemahaman Anda tentang domain Anda tidaklah cukup. Orang awam punya pepatah, merusak sesuatu dengan semangat berlebihan. Itu adalah kelemahan fatalmu. Saat dia menghancurkannya, terangan teredam datang dari kehampaan. Setelah itu, sosok Liu Mei muncul di kejauhan. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kebencian dan dia mendesis, "Kamu memang Wang Lin, seseorang dengan hati yang kejam." "Bukan aku yang kejam, tapi kamu." Mata Wang Lin mengungkapkan niat membunuh. "Saya memfokuskan hidup saya pada Dao, tetapi Anda menggunakan domain Sol 1 untuk menghancurkan tubuh perawan saya. Bagaimana kamu menjelaskannya?" Suara Liu Mei pecah. Semua ketenangan sebelumnya menghilang dan kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Ini adalah kenangan yang tidak ingin dia ingat. Matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Kamu yang pertama bertindak." Selain itu, masalah dengan jiwa domain adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan? Liu Mei mulai tertawa. Tawanya semakin keras hingga dipenuhi keburukan. Dia bisa menjaga mentalitas 10.000 ilusi iblis surgawi di hadapan semua orang. Namun, jika menyangkut orang di depannya, dia tidak bisa. "Kamu menjawabku dengan mengatakan itu kecelakaan, lalu aku akan memberimu kecelakaan lagi." Ada sedikit rasa sakit yang rumit di dalam kebenciannya. Dia menyentuh tas pegangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Penjaga surga tiba-tiba muncul di hadapannya dan melangkah menuju Liu Mei.
Tangan kanan Liu Mei terangkat dari tas pegangan dan tas penyimpanan terbuka. Kabut hitam keluar dari dalam tas dan kebencian yang mengerikan muncul. Kebencian ini sangat menggemparkan, dan langit menjadi gelap seolah tertutup awan. Pusaran besar mulai berputar perlahan di langit. Kebencian itu terlalu kuat. Saat menyebar, ratapan hantu mulai muncul dalam jarak 5 km seolah-olah berada di alam hantu. Semburan lengkingan tajam meledak dari kabut hitam. Kabut hitam itu terlalu cepat bahkan untuk dikunci oleh akal ilahi. Tiba-tiba ia melewati penjaga langit langsung menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menatap cahaya hitam. Pada saat itu mendekat, dia menusukkan jarinya seperti pedang dan menciptakan hembusan angin. Angin ini meniup kabut hitam, memperlihatkan sepasang mata gelap. Saat mata Wang Lin tertuju pada sepasang mata hitam itu, dia terkejut. Matanya benar-benar keruh, tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kebencian yang mengerikan. Namun, saat Wang Lin melihat sepasang mata itu, pikirannya bergetar dan perasaan harmonis memenuhi tubuhnya. Seolah-olah 10.000 petir meledak di telinga Wang Lin, menyebabkan tubuhnya sendiri bergetar. Dia tanpa sadar menarik jarinya, mundur beberapa langkah, dan menatap kabut hitam. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa muncul di dalam hati Wang Lin dan segera memenuhi tubuhnya. Dia melihat kabut hitam, dan matanya tiba-tiba memerah. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan penjaga langit segera kembali. Itu menjadi bayangan besar yang mengelilingi kabut hitam, mencegahnya melakukan apapun. Wajah Wang Lin dipenuhi keganasan saat dia berteri. Pada Liu Mei, apa yang ada di dalam sana? Liu Mei mengungkapkan senyuman, tetapi matanya dipenuhi rasa sakit. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan senyum lebar. Kamu tidak mengenalinya, tidak? Dengan kultivasimu, kamu seharusnya bisa mengenalinya. Ada legenda di kalangan manusia. Jika seseorang kehilangan beberapa anak, jiwa anak-anak itu tidak akan hilang. Mereka akan selalu mengikuti dan mengawasi Anda. Mereka sepertinya mengatakan sesuatu, tapi Anda tidak akan bisa mendengarnya. Baru pada saat kematianmu, kamu akhirnya mendengar mereka bertanya, "Ayah, kenapa kamu tidak menginginkanku?" Suara Liu Mei agak aneh, bahkan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Saya memurnikan anak ini di dalam tubuh saya selama 1 abad hingga akhirnya dia menjadi roh yang penuh kebencian. Ketika dia sadar, saya terus mengatakan kepadanya bahwa ayahnya lah yang meninggalkannya. Ayahnya bernama Wang Lin. Wang Lin, kamu dirusak oleh hati Dao, menghancurkan wilayah kekuasaanku, dan mengambil tubuhku. Jika semua itu adalah kecelakaan, izinkan saya membalas Anda dengan harta ajaib khusus. Wang Lin diam-diam merenung, dia benar-benar diam. Seolah-olah seluruh kehidupan di tubuhnya telah terkuras habis dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kematian tanpa akhir. Tidak ada kejutan seperti puluhan ribu petir yang meledak di benaknya ketika dia mengetahui bahwa ada harapan untuk menghidupkan kembali Limuan. Tidak ada ledakan kegilaan seperti saat menghadapi Teng Huayuan yang ada hanya fokus ekstrim, seperti saat menghadapi krisis. Wang Lin hanya merenung dalam diam. Dia begitu diam sehingga menakutkan. Seolah-olah langit telah berhenti, bumi telah berhenti. Seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi membeku karena mantra penghentian. Semuanya menjadi sunyi. Melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh bayangan yang diciptakan oleh penjaga langit, mata Wang Lin sepertinya mampu menembusnya, dan dia melihat sosok yang lemah.
Kebencian yang kuat itu tidak mampu menghentikan pandangan Wang Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." Liu Mei terkejut saat dia menatap Wang Lin dan membentak, "Wang Lin, apakah hatimu tidak sakit?" Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Liu Mei. Dia hanya melihat sosok di dalam kabut dan dengan lembut berkata, "Jika kamu bisa memurnikannya menjadi roh yang penuh kebencian, maka aku bisa mengubahnya kembali meskipun itu membutuhkan ribuan tahun." "Puluhan ribu tahun? Terima kasih telah mengembalikan dia kepadaku." Semua ini sepenuhnya di luar dugaan Liu Mei. Dia mencibir dan berkata, dia tidak bisa pulih. Untuk membuatnya benar-benar menjadi roh yang penuh kebencian, saya. Sebelum Liu Mei selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Jika saya mengatakan itu mungkin, maka itu mungkin." Tatapannya menjauh dari kabut dan tertuju pada Liu Mei. Matanya tidak lagi tenang tetapi dipenuhi niat membunuh yang tak terbayangkan. Selain Teng Huaiyuan, Wang Lin belum pernah merasakan niat membunuh sebesar ini terhadap seseorang. "Sekarang giliran Anda." Suara Wang Lin tidak dingin, tapi membuat lingkungan sekitarnya tiba-tiba terasa memasuki musim dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menekan ibu jari kanannya. Jari dunia bawah tiba-tiba muncul. Ada ledakan keras di langit saat sungai dunia bawah muncul sekali lagi dan menyatu dengan jari Wang Lin. Jari dunia bawah yang dibentuk oleh sungai dunia bawah terbang keluar dan langsung menyerang Liu Mei. Liu Mei mundur. Saat dia melakukannya, dia menamparkan tasnya dan sebuah cermin tua besar muncul di tangannya. Ini adalah harta karun yang diberikan oleh leluhur keluarga Huan padanya, harta surgawi berkualitas rendah. Ketika jari dunia bawah jatuh ke cermin, itu menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, Wang Lin melangkah maju dan formasi pedang bintang 7 mengepung Liu Mei. Wang Lin berteriak dan 7 sinar energi pedang terbang keluar. Wang Lin dengan tenang berkata, "Seorang K. Kultivator Ascendan tahap akhir palsu yang hanya memiliki energi spiritual surgawi dan tanpa domain bahkan tidak bisa menandingi kultivator Ascendan tahap menengah." Jari kematian muncul dan mendekati Liu Mei bersama dengan formasi pedang bintang 7. Energi pedang mendekat, menyebabkan ekspresi Liu Mei berubah drastis. Merasakan krisis, dia menggigit ujung lidahnya. Darah keluar dari mulutnya bersama dengan sebuah benda. Itu adalah jarum pisau. Saat jarum itu muncul, ia segera mengitari Liu Mei dan memblokir formasi pedang bintang 7. Bahkan jari kematian pun tertusuk oleh jarum ini. Jiwa keempat. Wang Lin dengan dingin melihatnya, dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke arah jarum. "Berhenti." Jarum hitam itu tiba-tiba berhenti. Saat ia berjuang, Wang Lin mengambil langkah maju dan tiba di hadapan Liu Mei. Tangan kanannya tanpa ampun menekan di antara alisnya. Liu Mei mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan sejumlah besar gas hitam keluar dari sela alisnya. Lalu dia segera mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun budidaya Wang Lin baru pada tahap awal Ascendan, berbagai mantra dan harta karunnya sangat mengejutkan. "Kamu ingin lari?" Wang Lin maju selangkah lagi, dan kedua jarinya membentuk pedang. Bagian dari guntur jiwa aslinya terkondensasi di ujung jarinya, siap untuk mengambil nyawa wanita kejam ini. Bayangan kematian mengelilingi tubuh dan pikiran Liu Mei, dan ekspresinya pucat pasi. Jari Wang Lin telah melukai jiwa asalnya sebelumnya.
Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak energi spiritual celestial di tubuhnya, dia mungkin sudah mati. Liu Mei melengking, liar. Wang Lin mengerutkan kening dan melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh penjaga langit mulai bergejolak dengan hebat. Itu mengeluarkan tangisan nyaring seperti pedang yang menyerang Wang Lin dan merobek hatinya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesedihan, tapi dia menusuk ke depan tanpa ragu-ragu. Jarinya meluncur keluar seperti sambaran petir ke arah Liu Mei. Tepat pada saat bahaya, mata Liu Mei dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi pusaran tiba-tiba muncul di hadapannya. Pusaran ini berwarna hitam pekat seolah dikelilingi awan. Lengan yang sedikit layu keluar dari pusaran dan dengan santai menekan jari Wang Lin. Dengan suara keras, tubuh Wang Lin terbang kembali seperti meteor. Ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah, tapi matanya dipenuhi cahaya dingin yang mengerikan. Belum mati. Kekosongan kuno datang dari pusaran tersebut. Lengan yang layu itu meraih Liu Mei dan menyeretnya langsung ke pusaran. Kamu selamatkan dia dan keluarga Huan akan musnah. Suara Wang Lin seperti angin musim dingin yang membekukan saat dia menatap pusaran itu. Dia jelas bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Liu Mei saat ini adalah leluhur keluarga Huan. Saat dia berbicara, Wang Lin melangkah maju dan memadatkan energi pedang Ling Tianhou tanpa ragu-ragu. Jarinya menunjuk seperti kilatan petir dan energi pedang langsung menyerang pusaran. Junior yang sombong, meskipun kamu memiliki boneka panggung Yin dan Yang, kamu tetap bukan tandingan orang tua ini. Melihat kamu dan Huan Mei memiliki masa lalu, lelaki tua ini tidak akan terlibat dalam dendammu. Namun, jika kamu terus melakukan ini, maka orang tua ini tidak akan membiarkanmu. Kata suara kuno di pusaran. Dia meraih Liu Mei dan sepenuhnya memasuki pusaran. Namun, pada saat itu, energi pedang Ling Tianhou telah mengalir melalui pusaran langsung menuju leluhur keluarga Huan di sisi lain. 1. Jiwa domain nafsu yang diperoleh Wang Lin dari leluhur klan iblis raksasa. 2. Pria yang membunuh seluruh keluarganya dan kemudian membunuh Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.